Hari itu, Dian dan Zarif datang ke hospital untuk melawat istri kawan Zarif yang baru bersalin. Sambil berjalan menuju ke bilik bersalin, Zarif terus menggenggam tangan Dian dengan penuh kasih sayang dan perasaan cinta yang luar biasa. Kedengaran bunyi tangisan bayi itu ditambah pula apabila mereka melewati juru rawat yang sedang menggendong bayi yang baru lahir membuatkan Dian tersenyum riang menandakan dia tidak sabar menanti kelahiran anaknya bersama Zarif. Tiba-tiba telepon Zarif berdering yang rupa-rupanya Dato Saleh karena ayahnya akan bertanyakan tentang janji temu karena mereka akan berjumpa dengan peguam. Dengan berat hati, Zarif meninggalkan Dian kesorangan di situ karena terpaksa keluar menjawab panggilan telepon ayahnya supaya tiada bunyi bising. Sebelum beredar, lelaki itu terus memberi amaran kepada istrinya supaya tidak keluar dan kemana-mana. Dian turut menurut perintah suaminya. Tidak lama kemudian, Dian terdengar suara perempuan menjerit histeria di dalam bilik sebelah tempat dia duduk. Oleh itu, karena ingin tahu, dia memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya berlaku terutamanya apabila pintu bilik dibuka. Pesakit histeria itu kelihatan memegang bayinya yang sudah mati sambil meluahkan segala emosinya. Punca bayi itu meninggal dunia karena suaminya terpijak perutnya. Tiba-tiba Dian teringat saat Adif meninggal dunia. Dan kini pandangannya mula kelihatan seperti ditunjukkan saat dia menangis dan meratapi kematian anaknya sehingga membuatkan tubuhnya lemas dan tidak berdaya dan Dian serta-merta rebah ke lantai tidak sadarkan diri. Beberapa ketika kemudian, Zarif kelihatan cemas melihat keadaan Dian yang kini dirawat di ward kecemasan. Dato Saleh yang memahami perasaan anaknya kini coba menenangkannya. Tetapi itu tidak menjadi karena Zarif berasa sangat bersalah karena meninggalkan Dian sendirian sehingga perkara seperti ini boleh berlaku. Lebih-lebih lagi, istrinya sedang mengandung yang membuatkan dia semakin cemas. Tidak lama kemudian, Dr. Khalid yang memeriksa Dian keluar dari bilik dan segera menerangkan kepada Zarif dan Dato Saleh bahwa keadaan wanita itu dan bayinya dalam keadaan baik. Dokter juga menjelaskan punca Dian tidak sadarkan diri adalah karena ada sesuatu yang menyebabkan ingatannya pulih. Mendengar itu, Zarif takut tidak lama lagi Dian akan meninggalkannya. Sementara itu, Dian telah dipindahkan ke bilik biasa dan Nenek Wan kelihatan setia menemani cucunya yang masih tidak sadarkan diri. Dalam tidurnya, Dian bermimpi tentang segala penderitaan dan perlakuan Zarif terhadapnya sebelum ini, hingga akhirnya dia terjaga sambil menjerit karena sudah mengingati segala-galanya. Nenek Wan segera coba menenangkannya. Mendengar jeritan Dian, Zarif Datin Munirah dan Dato Saleh meluru masuk ke dalam biliknya. Melihat kedatangan suaminya, Dian menjadi emosi dan lantang meminta Zarif beredar sambil kata-kata kebencian terus keluar daripada mulutnya. Ketika itu Zarif tidak mampu berkata apa-apa, hatinya begitu hancur karena apa yang ditakutinya akhirnya berlaku. Kemudian Dian memberi soalan kepada Nenek Wan adakah suaminya telah menceraikannya. Nenek Wan yang tidak mahu keadaan Dian bertambah teruk memintanya bertenang dan berehat dahulu karena ingatannya baru pulih. Namun Dian yang ingin tahu, Dato Saleh juga tidak terlepas daripada sasaran pertanyaan berhubung penceraiannya. Tetapi bapak mertuanya tidak mampu menjawab. Hingga akhirnya, Nenek Wan mula berani memberitahu Dian bahwa dia kini hamil dan sangat menyayangi Zarif. Mengetahui hakikat ini, Dian bagaikan harimau yang mengamuk dan dia heran bagaimana neneknya tergamak untuk tidak menceritakan segala-galanya apabila dia hilang ingatan dan sebaliknya membiarkan dia tinggal bersama lelaki yang telah mendera dan menghilangkan anaknya itu. Memandangkan keadaan pesakitnya tidak terkawal dan sangat serius, Dr. Khalid mengambil keputusan untuk menyuntik Dian untuk menenangkannya sehingga akhirnya dia tertidur. Sementara itu Zarif seperti hendak pengsan, air matanya tidak berhenti keluar mengetahui betapa Dian membencinya.